मैंने कहा था ना तू मेरा मिशन पूरा कर और मैं Sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua tentunya. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton LK21 Revive, yaitu terima kasih buat Ilham dari Bekasi, Arjuno Pasilio dari Sumatera Selatan, Ade Daril dari Cirebon, Mohromi dari Kalimantan Tengah, FF Arm dari Sidoarjo, Devi Cahaya Anggraini dari Bondowoso, Rudi RA 28 Channel dari Kendari, Komarudin dari Bangkalan, Sandi, Raja Headshot dari Bangka Belitung, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Mission Kashmir. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, sekelompok polisi tengah melakukan perjalanan ke tempat teror bom berada. Namun sesampainya di sana, seorang polisi bernama Gurdep dengan ceroboh berlari sembarangan. Hal itu kemudian membuat atasannya yaitu SSP Inayat marah dan meminta Gurdep untuk tidak bergerak. Usut punya usut, ternyata papan yang dipijak oleh Gurdep sudah dipasangi sebuah bom. Jika Gurdep sampai sedikit saja bergerak, maka bom tersebut akan meledak dan menewaskan dirinya. Gurdep tentu saja takut setelah mendengar hal tersebut. Tapi dia juga tak bisa harus bagaimana lagi. SSP Inayat lalu menyarankan agar Gurdep melompat ke sungai. Namun Gurdep berkata jika dia tidak bisa berenang. Mendengar hal tersebut membuat SSP Inayat kini turun tangan. Dia meminta rekan-rekannya yang lain untuk segera menjauhi dari lokasi bom itu berada. SSP Inayat lalu berlari sekencang mungkin dan membawa Gurdep lompat ke dalam sungai. Dan tawar, bom pun meledak saat itu juga. Diketahui SSP Inayat adalah seorang inspektur polisi senior yang bertanggung jawab atas keamanan Srinagar yang ada di wilayah Kashmir. Akibat dari aksi penyelamatan itu, SSP Inayat mengalami luka ringan di tangannya. SSP Inayat lalu dibawa ke rumah sakit. Di sana seorang dokter bernama Akhtar lalu mengobati lukanya tersebut. Mereka terlihat sangat akrab sekali dan saling bercanda gurau satu sama lain. Setelah kejadian tersebut, Dr. Akhtar yang sedang berada di rumahnya lalu didatangi oleh sekelompok orang yang ternyata itu adalah seorang teroris. Para teroris itu mengaku sebagai pelopor kemerdekaan Kashmir yang dipimpin oleh seorang yang bernama Malikul Khan. Malikul Khan adalah orang yang sangat dicari oleh kepolisian India. Hal ini dikarenakan dia adalah dalang utama di balik aksi teror yang terjadi di Kashmir. Datang ke rumah Akhtar karena dirinya kesal, Akhtar telah melanggar petuahnya. Malik dulu berkata jika semua dokter yang ada di wilayah Kashmir tidak boleh mengobati polisi India. Karena Altaf telah melanggar petuahnya, Altaf beserta keluarganya lalu dihabisi dengan sangat keji. Suatu hari, putra SSP Inayat Khan yang bernama Irfan Khan mengalami luka yang cukup serius karena terjatuh dari atas jendela. Istri SSP Inayat Khan yaitu Melu tentu panik dan langsung membawa Irfan ke rumah sakit. Namun sesampainya di sana, tidak ada satupun dokter yang mau mengobati luka Irfan. Dokter takut dengan petuah yang sudah disampaikan oleh Malik. Apalagi kemarin, Dokter Altaf beserta keluarganya baru saja tewas dibunuh Malik. SSP Inayat yang kesal lalu mengancam akan membunuh dokter tersebut jika tidak mau mengobati putranya. Namun bukannya takut, dokter justru berkata jika dirinya lebih baik mati daripada seluruh keluarganya mati dibantai Malik. SSP Inayat yang panik lalu membawa putranya ke beberapa rumah sakit, namun sayang nyawa putranya itu tidak dapat diselamatkan. Kematian Irfan kemudian membuat SSP Inayat jadi terpukul. Dia bersumpah akan membalas kematian putranya itu dengan menghabisi Malik. Singkat cerita, SSP Inayat bersama rekan-rekannya mengetahui keberadaan Malik CS yang tengah berada di desa yang bernama Delgat. Siang sebelum aksi penggerebekan, seorang bocil bernama Altaf tengah melukis di tepi sungai.
Namun teman perempuannya yang bernama Sofia mengganggu Altaf dengan mendorong jatuh ke sungai. Altaf yang kesal lalu mengejar Sofia hingga sampai ke rumah Altaf. Ternyata Malik beserta anak buahnya berada di rumah Altaf untuk bersembunyi. Ibu Altaf lalu melayani mereka dengan sangat baik. Tentu saja semua itu dilakukan karena takut dengan Malik dan kelompoknya tentunya. Di malam harinya, SSP Inayat dan anak buahnya mulai bergerak untuk menghabisi Malik. Namun sebelum itu, SSP Inayat memberikan banyak petasan kepada anak kecil di sana. Hal itu dilakukan agar para penduduk tidak mendengar suara tembakan nanti. Altaf yang mendengar suara petasan berniat untuk keluar dari rumah. Namun ibunya melarang. Malik yang melihat hal tersebut lalu mengizinkan Altaf untuk keluar dari rumah. Altaf dan adiknya hendak pergi keluar, tapi karena boneka adiknya ketinggalan, mereka lalu kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian SSP Inayat dan anak buahnya langsung menyerbu kelompok Malik. Mereka menembaki semua orang yang ada di sana dengan membabi buta. Bahkan ibu, ayah, dan adik Altaf yang tidak bersalah turut menjadi korban. Altaf yang syok hanya bisa memandangi wajah Inayat sebelum akhirnya pingsan dan terjatuh. Keesokan harinya, Inayat menceritakan kepada istrinya jika beberapa orang tak bersalah menjadi korban atas penyerangan yang dia lakukan. Nelu yang mendengar cerita itu berusaha untuk menenangkan Inayat. Jika aku berada di posisimu, Mas, aku pasti juga melakukan hal yang sama, ujar Nelu. Mereka lalu menangis bersama mengingat kematian Malik tak akan membuat putra mereka kembali hidup. Untuk menyelamatkan Altaf yang keluarganya menjadi korban, Nelu mengusulkan kepada Inayat agar mereka mengadopsi Altaf sebagai anaknya. Tapi Inayat menolak usulan tersebut. Inayat takut jika suatu saat nanti Altaf mengetahui kebenarannya, maka dia bisa saja melakukan balas dendam. Tapi Nelu meyakinkan Inayat jika Altaf tidak mengetahui wajah Inayat seutuhnya. Setelah mendengar hal tersebut, Inayat yang tadinya enggan kini menyetujui usulan Nelu. Apalagi Inayat juga terus dihantui oleh rasa bersalah karena terbunuhnya keluarga Altaf. Altaf yang baru saja tiba di rumah Inayat tentu saja merasa bingung, tapi Nelu selalu memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Altaf selalu menghabiskan waktunya untuk menggambar wajah pelaku yang membunuh keluarganya. Hal itu kemudian membuat Inayat dan Nelu jadi ketakutan. Beberapa hari terus berlalu, Altaf masih saja menggambar wajah pelaku yang membunuh keluarganya. Nelu berusaha untuk membuat Altaf move on dari kegelapan itu. Dia mengajak Altaf makan, tapi Altaf tidak memperdulikannya. Nelu dengan perasaan sedih lalu bercerita mengapa mereka mau menjadikan Altaf sebagai anaknya. Barulah setelah itu Altaf mulai memperhatikan Nelu dan berbicara kepadanya. Nelu yang mendengarnya merasa terharu dan hal itu diperlihatkan oleh Inayat. Sejak saat itu Altaf mau makan bersama mereka berdua. Nelu juga menyuapi Altaf dengan penuh kasih sayang. Altaf perlahan-lahan menjadi dekat dengan mereka dan itu membuat Inayat terharu. Di setiap malam, Altaf selalu memimpikan tragedi yang menewaskan keluarganya tersebut. Nelu yang merasa kasihan lalu menenangkan Altaf dengan menyanyikan lagu kesukaan Irfan anaknya. Bahkan Nelu juga tidur di sisi Altaf sambil menjaganya. Hari demi hari kini terus berlalu. Altaf semakin menunjukkan perubahan yang sangat positif. Nelu menceritakan segala kenangannya bersama Irfan dahulu. Dia juga mengatakan jika Irfan mendiang anaknya sangat suka bermain kriket. Kedekatan yang terus dilakukan oleh mereka kini mulai membuahkan hasil. Altaf sudah tidak lagi menggambar orang-orang yang membunuh keluarganya. Dia justru menggambar sebuah keluarga yang sedang bermain kriket. Keesokan harinya saat sedang sarapan, Altaf bertanya kepada Nelu kenapa dia bernama Nelu. Sedangkan nama Nelu adalah nama seorang Hindu. Nelu lalu membenarkan perkataan Altaf bahwa dia memang seorang Hindu. Altaf pun kembali bertanya, lantas mengapa Nelu bisa menikah dengan Inayat yang beragama Islam? Inayat yang mendengar pertanyaannya itu berkata bahwa dirinya menikahi Nelu tanpa memandang agamanya, melainkan dia mencintainya. Perbedaan agama tidak menghalangi cinta kami. Justru karena perbedaan itulah mereka jadi saling mencintai, menghargai dan menghormati. Beberapa waktu kemudian Altaf kini memanggil Inayat dengan sebutan ayah. Hal itu membuat Inayat jadi terharu dan bahagia karena sudah sangat lama sekali Inayat tidak dipanggil ayah. Suatu ketika Altaf yang tengah belajar kehabisan ballpointnya, dia lalu membuka lacinya Nelu dan menemukan ballpoint di dalamnya. Namun di saat yang bersamaan dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ternyata di dalam laci itu terdapat pistol dan kain penutup wajah yang digunakan Inayat saat menghabisi keluarganya Altaf. Hal itu kembali mengingatkan Altaf tentang kejadian itu. Dia lalu menggambar foto Inayat yang sedang memakai penutup wajah. Tak lama kemudian Inayat dan juga Nelu baru saja tiba di rumah. Mereka mengira jika Altaf sudah tidur di kamarnya.
Tapi hal tak terduga pun terjadi. Inayat menyadari jika kain penutup wajah dan pistolnya hilang dari dalam laci. Dan tiba-tiba Dor Altaf kembali datang dengan menutup wajah dan menembak Inayat sebanyak 2 kali. Namun beruntung peluru itu tidak mengenai Inayat. Inayat yang melihat hal itu tentu tidak diam begitu saja. Dia ingin menghabisi Altaf tapi Nelu malah menghalanginya, yang membuat Altaf berhasil kabur menyelamatkan dirinya. Altaf lalu ditemukan dan dibesarkan oleh ketua teroris yang bernama Hilal Kohistani. Hilal mendidik dan membesarkan Altaf dengan menanamkan kebencian pada orang yang telah menghabisi keluarga Altaf. Dia juga melatih Altaf untuk dijadikan seorang teroris 10 tahun kemudian. Hilal didatangi oleh beberapa orang yang ternyata berasal dari sponsor tak dikenal. Mereka memberikan Hilal sebuah misi yang disebut sebagai misi Kashmir. Misi itu adalah untuk menembakkan rudal ke berbagai tempat ibadah Hindu dan Muslim, sehingga konflik di antara keduanya pecah dan Kashmir terpecah belah menjadi zona perang. Hilal dengan penuh percaya diri menerima tugas tersebut. Dia sangat yakin jika Altaf pasti bisa menyelesaikannya. Tapi Hilal menyembunyikan misi yang sebenarnya dari Altaf. Dia hanya meminta Altaf untuk mengikuti kata-katanya, karena semua yang dilakukannya selalu berhubungan untuk membalas kematian keluarganya. Suatu ketika Altaf yang sudah dewasa bergerak untuk membalas dendamnya. Dia menyamar sebagai seorang polisi dan pergi ke ruangan Inayat Khan yang saat itu menjadi inspektur jenderal. Dia menyelinap masuk ke dalam ruangannya dan mengambil HT miliknya. Gurdep yang melihat itu tentu curiga dan merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja ternyata Inayat telah ditodong oleh Altaf. Tapi beruntung Gurdep sampai tepat pada waktunya. Dia langsung mendobrak pintu dan membuat perhatian Altaf teralihkan dan langsung menembak Gurdep. Anak buah Inayat yang mengetahui hal tersebut langsung berlari untuk menangkap Altaf. Tapi Altaf berhasil kabur melarikan diri. Sesampainya di rumah, Inayat langsung menceritakan kejadian itu kepada Nelu. Dia berkata jika Altaf telah kembali menemuinya. Nelu yang mendengar hal itu tentu saja merasa senang. Namun Inayat menambahkan jika ia kembali untuk membunuh dirinya. Inayat lalu berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di desa Dalgat melalui siaran televisi. Altaf yang melihatnya langsung marah karena dia sudah sangat membenci Inayat. Tapi amarahnya langsung mereda saat dia melihat presenter acara itu yang merupakan Sufia, teman masa kecilnya. Altaf lalu bergerak mencari Sufia. Ketika dia berhasil menemukannya, Sufia merasa asing dengan sosok Altaf. Altaf lalu memperkenalkan dirinya yang membuat Sufia menangis haru. Dia tak menyangka jika Altaf selamat atas tragedi itu. Altaf dan Sufia lalu menghabiskan waktu bersama hingga pada akhirnya benih-benih cinta muncul di hati keduanya. Di dalam markas, Altaf merencanakan misi yang diminta oleh Hilal untuk menghancurkan menara televisi di Srinagar. Hilal lalu mencuci otak Altaf dengan kata-katanya. Dia berkata jika ledakan itu untuk memperingati hari ulang tahunnya Inayat. Dengan ledakan itu Inayat akan menderita karena gagal memenuhi tanggung jawabnya. Penderitaan Inayat adalah kebahagiaan bagi Altaf, ujar Hilal. Altaf lalu ditugaskan untuk mengalihkan perhatian Inayat. Dia disuruh menggambar suatu tempat. Tak lama kemudian Hilal membunuh anak didiknya sendiri tanpa sepengetahuan yang lain. Dia lalu mencuci otak anak didiknya yang lain dengan berkata bahwa korban rela bunuh diri untuk kelancaran misinya ini. Hilal juga mengarang jika korban meminta dibuang dengan baju militer sambil menyimpan gambar lukisannya Altaf. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanannya. Kita harus mewujudkan keinginan terakhirnya, ujar Hilal yang mencuci otak anak didiknya. Mereka lalu membuang jasad korban di depan markas polisi. Keesokan harinya Altaf dengan mantap menggunakan Sufia untuk masuk ke dalam kantor televisinya. Sufia yang tak mengetahui apa-apa dengan polos membiarkan Altaf masuk dan menyambut kehadirannya. Sementara itu di tempat lain, teman-teman Altaf yang menyamar sebagai teknisi berhasil menyelinap masuk ke dalam area tower tersebut. Altaf yang sudah mendapat konfirmasi lalu menghubungi Inayat dengan telepon kantor Sufia dan berkata jika dia telah menyiapkan kado spesial untuk menyambut hari ulang tahun Inayat. Inayat yang mendengarnya langsung bergegas pergi. Tapi di tengah jalan dia mendapatkan petunjuk sebuah gambar jika bom tersebut berada tempat peribadatan orang Muslim. Inayat dan semua anak buahnya langsung membubarkan semua orang yang ada di sana. Mereka mencoba untuk mendeteksi apakah ada bom yang ditanam di sana atau tidak. Seluruh anggota dan anjing pelacak juga ditunjukkan untuk mencari keberadaan bom tersebut. Tapi tiba-tiba Altaf kembali menghubungi dan berkata jika dia tak sekejam itu untuk meledakkan bom dan membunuh anak-anak.
Altaf mengatakan jika dia telah memasang bomnya di tower saluran televisi. Dan saat itu juga, boom, bom meledak dan menghancurkan tower saluran televisi. Hilal lalu menghubungi sponsornya jika misi pertama sudah sukses direncanakan. Di tempat lain, Sufia menjadi bulan-bulanan polisi. Dirinya dicecar sebagai pertanyaan hingga membuatnya menangis. Sufia lalu berkata kepada Inayat jika beberapa hari yang lalu dia bertemu dengan teman masa kecilnya. Teman masa kecilnya itu mengungkapkan perasaannya jika dia mencintai Sufia. Itulah mengapa Sufia tidak mencurigainya sama sekali. Setelah mendengar alasan tersebut, Sufia lalu dibebaskan. Di markas Hilal berkata kepada Altaf jika Perdana Menteri India akan tiba 1 minggu lagi. Altaf lalu menanggapinya jika dia siap menjalankan perintah Hilal. Altaf lalu melihat berita tentang Sufia yang menyampaikan berita jika Altaf adalah seorang teroris. Dia juga menyebarkan sketsa wajah Altaf di televisi. Hilal yang melihat berita itu meminta Altaf untuk segera pergi bersembunyi di tempat yang aman. Dan Altaf kemudian menurutinya. Di tempat persembunyiannya, Altaf bermimpi jika dia membunuh Nelu, ibu angkatnya. Karena mimpi itu, Altaf lalu menghubungi Nelu dan memintanya untuk bertemu. Nelu lalu memenuhi permintaan Altaf. Dia datang dengan mengenakan burka dan di sebuah rantang di tangannya, Nelu lalu dijemput dan dibawa menemui Altaf. Sesampainya di sana, air mata kebahagiaan langsung membanjiri Nelu dan juga Altaf. Altaf lalu memeluk Nelu dengan sangat erat. Dia juga menyuapi Altaf dengan makanan kesukaannya. Nelu lalu menyarankan agar Altaf sesekali pulang ke rumah untuk menyantap makanan kesukaannya. Tapi Altaf menolak usulannya. Dia tak sudi melihat orang yang telah menghabisi keluarganya. Nelu yang mendengar hal tersebut berusaha untuk membuka hati Altaf. Dia berkata, jika kebencian telah membutakan Altaf, apa yang dilakukan Inayat itu semua demi melindungi negara ini, nak. Dia tak sengaja membunuh keluargamu, ujar Nelu. Nelu juga tidak menyalahkan Altaf, tapi semua yang dilakukan Altaf ini bukan lagi konflik antar dirinya dan juga Inayat, melainkan konflik yang melibatkan seluruh masyarakat Kashmir. Nelu meminta Altaf untuk memikirkan kembali apa yang telah dilakukannya tersebut. Karena segala tindakan Altaflah yang memutuskannya. Di tempat lain, Inayat sedang melakukan diskusi dengan Biro Intelijen terkait pengamanan Perdana Menteri. Mereka akan menentukan di mana lokasi Perdana Menteri akan mendarat. Namun tiba-tiba, Kepala Biro Intelijen mendapatkan informasi jika istri Inayat diam-diam bertemu dengan Altaf. Hal itu kemudian membuat Kepala Biro membatalkan diskusi dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa mempercayakan keamanan Perdana Menteri kepada orang yang sepertimu? Sedangkan kamu aja gagal mendidik istrimu. Istrimu tadi menemui Altaf secara diam-diam. Inayat yang merasa terhina tentu saja marah. Dia langsung keluar dari ruangan itu dan pergi ke rumahnya untuk menemui istrinya. Sesampainya di sana, Inayat bertemu dengan Nelu yang baru saja sampai di rumah. Dia langsung memarahi Nelu karena menemui Altaf tanpa sepengetahuan dirinya. Nelu benar-benar kaget karena Inayat tak pernah memarahinya semarah ini. Walaupun selek dengan Biro Intelijen, pada akhirnya Inayat tetap mengatur pengamanan Perdana Menteri. Dia bahkan mengatur lewatnya helikopter, tapi tiba-tiba Altaf menghubunginya. Altaf berkata jika hari ini adalah tepat 10 tahun kematian keluarganya. Dia sudah tidak sabar untuk menghabisi Inayat hari ini juga. Oleh karena itu, dia menyiapkan sebuah bom ke dalam koper yang mirip dengan kopernya. Koper itu lalu ditukar dengan koper asli milik Inayat. Setelah selesai melakukan pengamanan, Inayat hendak pulang ke rumahnya untuk makan siang. Tapi Gurdep yang mendengar ada ancaman pembunuhan terhadap Inayat berniat untuk mengawalnya sampai ke rumah. Namun Inayat menolaknya. Dia lalu masuk ke dalam mobil dan pulang bersama koper bom tersebut. Sesampainya di rumah, Inayat mendengar jika Nelu tidak mau makan dan minum. Hal itu membuat Inayat cemas dan meletakkan koper di dekat area kamarnya. Ternyata Nelu masih kesal dengan kemarahan Inayat kemarin. Inayat lalu melakukan berbagai cara untuk meluluhkan hati Nelu. Dia bernyanyi dan terus membujuk Nelu. Tapi tiba-tiba, duar, bom koper itu meledak dan menewaskan Nelu. Altaf yang mengetahui hanya bisa menangis dengan sangat histeris. Dia tak menyangka jika Nelu lah yang akan menjadi korbannya. Inayat bersedih karena istrinya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Singkat cerita, polisi sudah mengetahui keberadaan orang-orang yang menaruh bom di koper mobil Inayat. Inayat menginterogasi mereka dan bertanya di manakah Altaf berada. Tapi mereka bungkam dan tak mau mengatakannya. Hal itu kemudian membuat Inayat kesal dan membunuh salah satu dari mereka. Salah satu pelaku yang ketakutan lalu mengungkapkan di mana Altaf berada. Inayat bersama anak buahnya kemudian datang dan menyerbu markas tersebut.
Mereka membunuh semua teroris dengan membabi buta, tapi ternyata Altaf tidak ada di sana. Altaf sedang berada di tempat Nelu dikremasi. Inayat yang melakukan penggeledahan lalu menemukan sebuah CD yang tertulis misi Kashmir. Inayat lalu menyerahkannya kepada Sufia untuk memecahkan maksud video yang ada di dalam CD tersebut. Tapi Sufia belum mampu memecahkannya saat ini juga. Usut punya usut, ternyata semua teror yang dilakukan Altaf bukanlah misi yang sebenarnya. Hilal sengaja tidak memberitahu Altaf karena dia takut Altaf tidak mau mendukungnya. Hilal kembali mencuci otaknya Altaf dengan berkata jika semua yang mereka lakukan ini untuk membunuh orang yang menghabisi keluarga Altaf. Hilal lalu meminta Altaf untuk pergi ke markas rahasia guna meluncurkan rudal yang sudah disiapkan. Setelah Altaf pergi, Hilal diam-diam meminta anak buahnya untuk mengawasi dan membunuh Altaf jika dia tak menyetujui target yang sebenarnya. Di sisi lain, polisi sengaja membakar sel tahanan untuk membuat anak buah Altaf yang tadi menukar bom koper kabur kembali ke markasnya. Anak buah Inayat terus mengikutinya hingga sampai ke suatu tempat. Ternyata orang itu memang kembali ke markasnya. Singkat cerita, Inayat dan anak buahnya berhasil menemukan markas persembunyian Hilal. Penggerebekan pun dilakukan hingga Hilal berhasil dilumpuhkan. Inayat bertanya apa maksud yang sebenarnya dari misi Kashmir itu. Tapi Hilal tetap bungkam dan telah siap mati. Saat Inayat hendak mengancamnya, Sufia tiba-tiba datang dan mengatakan jika dia berhasil memecahkan misi Kashmir tersebut. Sufia menyadari jika target sebenarnya dalam misi Kashmir adalah meledakkan rumah peribadatan Hindu dan juga Muslim, sehingga menimbulkan perpecahan dan menjadikan Kashmir sebagai zona perang. Ternyata meledaknya tower saluran televisi adalah rencana Hilal untuk mengelabui pihak kepolisian. Meledaknya tower itu membuat polisi mengira jika teroris pasti mengincar Perdana Menteri di kesempatan berikutnya. Padahal itu semua demi menutupi rencana ini. Mengetahui hal itu, Inayat mencoba untuk merencanakan sesuatu. Kalau dia akan berpura-pura membiarkan Hilal melanjutkan misi Kashmir dan dia berpikir kalau kecintanya kepada Kashmir lebih kecil daripada kebenciannya kepada Altaf, maka Hilal pasti akan membawanya ke tempat rudal-rudal itu disembunyikan. Inayat lalu menemui Hilal dan mengungkapkan tidak akan menghalangi Hilal menghancurkan Kashmir. Asalkan Hilal menyerahkan Altaf untuk dibunuh olehnya. Serahkan dia, aku akan menghabisinya sendiri. Dia telah membunuh istriku dengan mengenaskan. Melihat kebencian yang terus meluap dari tubuh Inayat, Hilal akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Hilal lalu membawa Inayat ke lokasi Altaf berada. Sesampainya di sana, Hilal memberitahukan lokasi keberadaan Inayat. Altaf tanpa berpikir panjang langsung pergi ke sana dan menghajar Inayat tanpa basa-basi. Inayat berusaha untuk membukakan pikiran Altaf dengan berkata jika misi Kashmir yang sebenarnya adalah pembuat perpecahan terjadi antara agama Hindu dengan agama Islam. Inayat juga menambahkan jika dia membiarkan Hilal melakukannya, maka Kashmir akan segera menjadi zona peperangan. Inayat terus meyakinkan Altaf dengan kata-katanya. Dia juga mengatakan jika selama ini Altaf hanya dimanfaatkan atas nama balas dendam. Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah aku. Tapi jangan biarkan Kashmir hancur dan menjadi lautan api. Hilal yang mendengar kata-kata itu lalu meminta Altaf untuk segera menghabisi Inayat. Dia juga mencuci otak Altaf dan memintanya untuk segera melaksanakan misinya sekarang. Saat Altaf hendak menembak Inayat, dia kembali mengingat kata-kata Nelu, ibu angkatnya. Nelu dulu pernah berkata jika Altaf harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena apapun nanti hasilnya, keputusan ada di tangan Altaf. Karena tak ingin mengkhianati ibunya, Altaf memutuskan untuk menembak Hilal dan membantu Inayat menghentikan Hilal. Untuk menggagalkan rencana itu, mereka kemudian naik ke atas sambil menyandera Hilal. Namun Hilal melempar granat untuk mengalihkan perhatian mereka. Untungnya, Altaf berhasil menendang granat itu keluar. Granat lalu meledak dan membuat mereka harus berhadapan dengan anak buah Hilal. Inayat berhasil melumpuhkan anak buah Hilal. Altaf yang melihat ada kesempatan, lalu mengambil peluncur rudal dan menembaknya pada peluncur rudal yang lain. Dua ledakan pun terjadi. Semua peluncur rudal dan anak buah Hilal lainnya berhasil dimusnahkan. Dengan demikian, mereka berhasil menggagalkan misi Kashmir yang sebenarnya. Namun sebuah peluru nyasar terbang mengenai Altaf. Hal itu kemudian membuat Altaf jatuh ke sungai dan tak sadarkan diri. Inayat yang melihat hal itu juga terjun untuk menyelamatkan Altaf. Keberhasilan mereka dalam menggagalkan misi Kashmir lalu diberitakan di televisi. Orang-orang sponsor yang melihat berita itu hendak kabur menyelamatkan diri. Tapi salah, satu dari mereka membunuh yang lainnya dan hendak kabur sendirian. Tapi polisi berhasil menemukan dan menembaknya hingga tewas. Tak lama kemudian Altaf yang sedang bermimpi indah kini telah sadarkan diri.
Dia menghapus semua kebenciannya terhadap Inayat dan mau menerima Inayat sebagai ayahnya lagi. Setelah 10 tahun bermusuhan, dan film pun selesai.